Selanjutnya, kita ngomongin tentang pembelajaran Bapak Ibu. Gimana sih model pembelajaran yang tepat gitu ya? Dimulai dengan sesuai tahap perkembangan murid Bapak Ibu. Jadi sesuai nggak jika kita terapkan materi ini dengan usia murid kita? Bukan berarti kalau SMK, nggak ada games gitu ya. Tetap Bapak Ibu, games itu diperlukan. Bahkan Bapak Ibu sendiri kalau hari ini nggak ada ice breakingnya, pasti udah malas-malasan dan keluar Zoom kan. Jadi perlu banget disesuaikan dengan tahap perkembangan murid nih. Lalu yang kedua, yang perlu dilakukan ketika kita membuat model pembelajaran, itu menyelesaikan isu atau permasalahan murid nggak? Misal di kelas saya isunya itu anak-anak ke geng, kelompok-kelompok. Berarti kelompoknya harus saya ganti-ganti dengan berbagai model gitu ya. Lalu mudah dilaksanakan atau realistis nggak? Jangan-jangan itu menyibukkan kita untuk membuat model pembelajaran yang lebih interaktif, tapi ternyata ujung-ujungnya di kelas nggak digunakan, nggak realistis karena kita terlalu ribet untuk membuat anak-anak nggak paham alurnya. Nah, berarti bukan tentang ribet atau enggaknya Bapak Ibu, tapi anak-anak sudah memahami instruksi dengan baik belum? Jangan-jangan instruksi seperti ini belum biasa digunakan untuk anak-anak, belum biasa dilakukan sama anak-anak, terus anak-anak tiba-tiba dikasih instruksi banyak sekali, akhirnya membuat bingung. Gitu. Diferensiasi bukan lagi tentang gaya belajar kinestetik harus gini dan gitu Bapak Ibu. Bahkan anak-anak yang itu sudah nggak relevan ya. Jadi bahkan gini, anak yang kinestetik ternyata suka banget nonton video, itu juga ada. Anak yang dia audio visual gitu ya, audionya dia ternyata dikasih aktivitas pembelajaran yang nempel yang biasanya digunakan kinestetik, itu masih bisa kok gitu dilakukan. Jadi lebih ke bagaimana diferensiasi secara konten, produk gitu ya, kita siapkan gitu ya untuk anak-anak kita. Dan didasarkan pada 3 pertanyaan ini. 3 pernyataan ini sesuai, pertanyaan sih sebenarnya ya, sesuai dengan tahapan perkembangan murid tidak? Menyelesaikan isu atau permasalahan murid tidak? Jangan-jangan dengan kita membentuk tim yang itu tidak kondusif gitu ya, itu membuat anak-anak tidak terselesaikan masalahnya di kelas. Masalahnya adalah anak-anak belum bisa membaca dengan lancar. Ternyata kelas 7 SMP masih ada beberapa murid yang mungkin bacanya belum membaca pemahaman gitu ya. Oke, terus selanjutnya mudah dilaksanakan dan realistis. Kita sebagai guru jamnya udah banyak banget Bapak Ibu. Udah banyak gitu ya. Terus masih ada aktivitas untuk belajar di PMM. Masih ada hal-hal lain yang harus kita lakukan. Saya yakin Bapak Ibu. Nah, tapi kita membuat model pembelajaran yang ribet dan akhirnya membuat Bapak Ibu emosinya tidak terkendali. Padahal kita harus laundry emosi ketika masuk ke kelas. Nah, ini akan membuat Bapak Ibu merasa, ternyata menyebalkan ya mengajar gitu. Nah, makanya membuat model pembelajaran, membuat media pembelajaran, perangkat ajar itu yang realistis untuk dilaksanakan. Gitu. Tapi bukan berarti terus realistis untuk dilaksanakan hanya membuat hal-hal yang sederhana aja gitu ya. Gitu. Jadi ini yang perlu dipertimbangkan Bapak Ibu.